kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis manajemen dalam organisasi dalam studi kasus perencanaan kepemimpinan perorganisasian di XYZ Crop. Saya Jennifer Sani Salsabila. Saya Cindy Stefania Trofinus. Saya Andina Nurdiani. Saya Dinda Amelia Putri. Saya Ibrahim Nusadikin. XYZ Corp. Perusahaan teknologi global yang bergerak di bidang manufaktur elektronik dikenal dengan inovasi dan produk berkualitas tinggi. Tantangan, di tengah persaingan yang ketat, XYZ Corp harus terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan menjaga keunggulan kompetitif melalui perencanaan yang matang dan manajemen yang efektif. 2. Tujuan studi kasus. Yang pertama, analisis penerapan manajemen. Memahami bagaimana XYZ Corp menerapkan konsep manajemen dalam operasional sehari-hari termasuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. 2. Identifikasi faktor keputusan. Menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan di XYZ Corp dan adaptasi terhadap perubahan. 3. Efektivitas struktur organisasi. Mengevaluasi struktur organisasi matriks yang diterapkan di XYZ Corp dan dampaknya terhadap kinerja serta koordinasi antar divisi. 4. Peran kepemimpinan. Mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan berkontribusi terhadap keberhasilan manajemen dan pengambilan keputusan. 5. Rekomendasi peningkatan efektivitas. Memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas operasional dan strategi manajerial di XYZ Corp. 6. Wawasan praktik manajerial. Menyediakan wawasan mengenai praktik manajerial yang baik untuk referensi mahasiswa dan praktisi. 3. Analisis lingkungan organisasi. Faktor pengaruhnya itu adalah lingkungan kompetitif, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global yang mempengaruhi strategi perusahaan. Yang kedua, metode analisis. XYZ Corp menggunakan analisis SWOT dan PESTEL untuk memahami dampak lingkungan eksternal terhadap kinerja dan juga terhadap strategi bisnis. 4. Pengorganisasi dalam organisasi model matriks. Struktur organisasi menggunakan model matriks yang memungkinkan pembagian tugas yang fleksibel penting dalam proyek lintas departemen. 2. Tantangan memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar divisi agar proyek dapat berjalan lancar. 5. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi kunci. Koordinasi yang baik meningkatkan produktivitas dan meminimalkan konflik akibat pembagian tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang kedua ada rentang manajemen. Manajer mengawasi antara 10-15 orang dengan penyesuaian berdasarkan kompleksitas proyek untuk menjaga efisiensi. 6. Rekomendasi strategi untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama, ada diversifikasi pemasok, yaitu memperluas jaringan pemasok untuk mengurangi risiko penggangguan pasokan. Yang kedua, otomatisasi proyek produksi, yaitu investasi dalam teknologi otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang ketiga, program retensi karyawan, yaitu mengembangkan program kesejahteraan dan pelatihan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Yang keempat, penguatan budaya inovasi, yaitu mendorong kreativitas dengan menyediakan ruang bagi karyawan untuk berbagi ide dan mengikuti sesi brainstorming rutin. Kesimpulan, keberhasilan XYZ Corp perusahaan ini berhasil bertahan dan beradaptasi dalam industri elektronik yang kompetitif melalui perencanaan strategis dan manajemen yang baik. Yang kedua ada fokus masa depan. Itu penting untuk lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia, inovasi produk, dan penguatan rantai pasokan agar dapat terus berkembang dan mencapai tujuan jangka panjang. Untuk daftar pustakannya kita akan lampirkan di PowerPoint. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.